Usai dideportasi setelah flotila yang mereka tumpangi menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional, sejumlah aktivis dan relawan pro-Palestina menyatakan telah mengalami perlakuan tidak manusiawi selama ditahan militer Israel, termasuk diantaranya relawan dan jurnalis asal Indonesia. Di bawah pengawasan KBRI dan KJRI Istanbul, seluruh WNI menjalani proses pemeriksaan kesehatan komprehensif, tes visum, serta pendokumentasian testimoni kekerasan yang dialami. Berkas visum dan bukti-bukti fisik rencananya akan diserahkan kepada tim kuasa hukum internasional untuk menyeret militer Israel ke jalur hukum. Bagaimana upaya menggugat militer Israel dengan hukum internasional akan dilakukan? Sudah tergabung Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Ibu Maimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Victor. Baik, Bu Maimun, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kami ingin mendengar kabar ke-9 relawan Indonesia yang sempat ditahan oleh Israel kemarin ya. Kemarin sudah menjalani pemeriksaan medis, bagaimana kondisi mereka? Apakah hasil visum membuktikan ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik, Bu Maimun? Baik, pertama saya ingin meluruskan dulu ya Mas ya. Bukan ditahan tapi diculik di perairan internasional yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Berikutnya, saya sendiri melihat bekas siksaan yang diterima oleh relawan kemanusiaan tidak hanya dari Indonesia. Saya melihat kepala dari salah satu wartawan kita dari Tempo, Andre, itu memang luar biasa ya. Ada bekas beberapa kali cerutan dan tendangan pakai sepatu las. Saya juga bisa melihat bekas setruman yang dilakukan oleh penjajah kepada teman-teman di WNI. Ya. Saya juga melihat teman-teman kami yang keluar dari airport itu menggunakan berangkar. Jadi tidak bisa, bahkan pakai kursi roda aja tidak bisa. Ada 9 diantaranya yang kemudian harus segera dilarikan ke rumah sakit yang besar karena harus mendapatkan perawatan yang lebih intens dibandingkan dengan teman-teman lain yang 400 lagi itu ada di fasilitas yang berbeda yang lumayan ringan tapi tetap ada yang patah dan seterusnya. Jadi apakah ada penyiksaan? Ada, buktinya banyak, visumnya ada. Jadi insya Allah langkah selanjutnya memang membawa kasus ini kepada ICC untuk level internasional dan kepada sistem pengadilan di negara masing-masing. Karena IDF ini banyak yang memiliki dual citizen. Selain dia warga negara Israel, dia juga warga negara Prancis, juga warga negara Inggris. Maka kemudian proses hukumnya juga dilakukan di negara-negara tersebut. Oke, untuk 9 WNI ada relawan dan juga jurnalis Indonesia. Kemarin sempat bertemukah dengan mereka, kemudian dari 9 orang ini berapa orang nih yang terkena atau mengalami kekerasan fisik? Apakah semuanya atau hanya sebagian, Bu Maimun? Semuanya. Jadi saya berada di tempat mereka turun dari pesawat. Saya langsung bertemu dengan teman-teman dan bersama dengan mereka kami membawa mereka ke rumah sakit. Saya juga di rumah sakit. Saya tunggu sampai teman yang terakhir selesai diperiksa dan kemarin juga kemudian dipindahkan ke hotel yang dimana memudahkan bagi saya untuk memberikan fasilitas ataupun kemudian menambah pemeriksaan kesehatan karena ada satu di antara teman kita yang tetap mengalami kesakitan sehingga perlu untuk dirujuk lagi ke rumah sakit melihat perkembangan dari akibat penyiksaan tersebut. Bu Maimun, media sosial ini sontak diramaikan ya dengan video testimoni beberapa relawan yang menceritakan pengalaman diperlakukan tak manusiawi oleh militer Israel. Rencananya Global Peace Convoy Indonesia akan menempuh jalur hukum internasional. Apa saja tuntutan yang diperjuangkan oleh GPCI, Bu Maimun, sejauh ini? Ya, pertama Indonesia tidak menandatangani Konvensi Jenewa sehingga kita tidak bisa secara langsung membawa kasus ini ke ICC, Mas. Indonesia tidak menjadi salah satu penandatangan. Maka kasus-kasus yang ada akan kemudian diwakilkan kepada CSF pusat untuk yang sedang kami lakukan itu membuat komposit wajah. Jadi orang-orang IDF yang wajahnya terbuka itu akan dicari siapa mereka, apa identitasnya dan mereka yang kemudian akan diseret ke pengadilan ICC insya Allah.
Oke, kita tahu bahwa ada gugatan hukum internasional atas dugaan penyiksaan dan penahanan ilegal terhadap relawan dan jurnalis Indonesia. Mohon dikoreksi, penculikan ya Bu ya. Melalui mekanisme yang terstruktur begitu ya, tadi Ibu sudah Ya. sebutkan di ICC. Bagaimana nanti mekanismenya Bu Maimun? Pihak mana mungkin yang akan ditunjuk menjadi kuasa hukum atau nanti akan bergabung dengan korban-korban kekerasan lain dari negara lain? Iya. Iya, jadi GSF punya 100 lebih pengacara yang ada di berbagai negara, dan pengacara-pengacara ini yang akan bergerak bersama secara terstruktur untuk melihat kasus mana yang berkasnya sudah lengkap dan kemudian diajukan. Jadi kerjanya adalah kerja yang menyeluruh, tapi berdasarkan berkas yang lengkap, nanti kemudian dilihat mana yang bisa lebih cepat digunakan dan dimasukkan ke ICC. Jadi belum ada sampai saat ini informasi yang lebih detail, akan tetapi saya bisa sampaikan Tiago, hari ini alhamdulillah hearing di Brazil untuk kasus yang di mana Tiago disiksa dan diculik di perairan internasional, dan hearingnya sudah mulai hari ini di pengadilan Brazil. Mhm, mhm. Bu Maimun tadi sudah menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak menandatangani perjanjian Jenewa begitu ya. Jadi jalur diplomatik dengan Israel ini sudah pasti tidak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sejauh ini apakah ada koordinasi dengan pemerintah kita Indonesia? Mungkin ada opsi dari Indonesia melalui Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenlu misalkan, apakah akan memaksimalkan jalur diplomasi secara multilateral begitu? Untuk apa, Mas? Hubungannya apa? untuk Untuk memaksimalkan kuasa hubungan. hukum, yes, untuk menempuh jalur Kuasa hukum. hukum dari teman-teman GSF ini ada di kuasa hukum teman-teman ini ada di tim adalah Mas, yang Mhm, ada di Israel ya, posisinya. oke, Jadi tidak ada kaitannya dengan negara. Kerja-kerja pembebasan mereka juga adalah kerja-kerja dari tim hukum GSF yang secara sistemik dan secara strategis sudah kami siapkan sebelum teman-teman berangkat, sehingga apapun yang terjadi dengan teman-teman, mereka secara hukum sudah terjamin mhm, akan ada perlindungan hukum dari tim hukum yang sudah disiapkan dari awal, Mas. ya, Jadi narasi bahwasanya ada kaitannya dengan Menlu, saya agak bingung juga karena Menlu sendiri pun sebenarnya sampai saat terakhir juga tidak punya kontak dengan mereka, sedangkan kami dari GSF itu memiliki kontak secara intens dengan tim hukum, walaupun secara langsung kepada teman-teman tidak bisa karena persoalan gadget yang memang kita minta mereka buang sebelum intersepsi terjadi. oke. Ibu Maimun, jadi sejauh ini 9 nama relawan dan jurnalis korban kekerasan warga negara Indonesia ini, nama-nama ini, 9 nama ini akan dimasukkan ke dalam jajaran korban bersama dengan korban-korban dari negara lain begitu ya. Nanti akan diatur sedemikian rupa secara terstruktur. Betul. Baik, baik. Bu Maimun, setelah Betul. insiden penangkapan dan penyiksaan sejumlah relawan dan juga ada jurnalis dari warga negara Indonesia juga, eh, apakah nanti GPCI akan tetap konsisten mengajak relawan Indonesia untuk terlibat dalam misi kemanusiaan untuk Gaza? Jika nanti nextnya ada kemungkinan Global Support Flotilla 3.0 begitu, masih akan terus konsisten dijalani? Iya, belum dimulai sebenarnya sudah ada yang mendaftar untuk jadi peserta, Mas Victor. Ya, ya. Oke, Bu Maimun, kalau untuk rencana pemulangan, setahu kami besok akan diterbangkan ke Indonesia, apakah betul? Sekarang diterbangkan. Saya sekarang di bandara Turkiye. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam bandara untuk proses check-in. Oke, pukul berapa waktu Istanbul mereka akan dijadwalkan take off, Bu Maimun? Take off insya Allah pukul 7.30 malam. Oke, kemudian akan tiba di Indonesia esok Minggu sore kemungkinan atau siang? Hari Ahad sekitar pukul 3 sore, insya Allah. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif kemarin dari 9 orang relawan dan jurnalis asal Indonesia ini, adakah yang mengalami luka berat? Luka berat, saya perlu kalau secara yang terlihat secara belum di MRI ya, jadi baru
pemeriksaan yang lumayan intens, tapi saya rasa perlu pemeriksaan yang lebih. Sampai saat ini masih dalam tanda kutip ringan. Walaupun ringan di sini tetap yang namanya ditendang sampai kemudian berkali-kali, sampai lebih dari 10 kali, dengan posisi kemudian kaki-kaki mereka itu kaki-kaki yang juga keras dan berat, ya bagi saya sangat nggak bisa disebut ringan juga begitu. Ya, tetapi mereka 9 orang seluruhnya ini dalam keadaan sehat, artinya bisa beraktivitas seperti biasa tanpa alat bantu untuk terbang ke Indonesia ya Bu ya? Ya, tanpa alat bantu bisa jalan sendiri. Tadi juga udah sebagian membeli oleh-oleh. Oke. Walaupun dengan meringis-ringis kesakitan. Baik, terima kasih banyak Ibu Maimun. Hukum internasional kini menjadi benteng pertahanan terakhir nih untuk melindungi para pejuang kemanusiaan di zona konflik. Semoga jalur hukum yang ditempuh semakin menegaskan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer manapun. Terima kasih Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News. Assalamualaikum, selamat malam Bu Maimun. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Victor.